لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآية ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu kita senantiasa bersyukur dengan terus memujinya atas nikmat yang dilimpah curahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa datang memenuhi undangan Allah untuk melaksanakan ibadah Jumat di tempat ini. Beruntunglah kita yang bisa memenuhi undangan Allah ini, karena itu termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk datang melaksanakan ibadah Jum'ah, mendengarkan khutbah, dan kemudian melaksanakan semua sunnah-sunnah Rasulullah SAW sebagaimana yang telah diajarkan kepada kita sekalian. Salam salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga pada kita semua, para pengikutnya hingga zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di surah Al-Kahfi ayat 103 hingga 106, sebagaimana yang saya bacakan di awal khutbah tadi, yang artinya, katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka di itu neraka jahanam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok, sebagai bahan permainan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seringkali kita mengira bahwa apa yang kita perbuatan baik kita lakukan itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Sehingga kita berulang-ulang melakukan itu, bahkan mungkin kita merasa nyaman dengan apa yang kita lakukan. Tapi padahal apa yang kita lakukan itu adalah
perbuatan yang nilainya 0 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini memang bicara tentang orang kafir. Orang kafir itu selalu menganggap apa yang dilakukannya dalam rangka membangun, menolong seseorang, bahkan ada di antara mereka yang membangun masjid, padahal orang kafir, membangun musola, membangun sekolah, dan mereka merasa yakin bahwa inilah yang dapat menyelamatkannya nanti di yaumil akhir atau nanti di akhirat. Padahal Allah katakan orang kafir itu amalnya sia-sia. Amalannya sia-sia. Sehebat apapun kebaikan yang mereka lakukan, oleh Allah tidak dihitung. Bahkan ketika nanti ada yaumil hisab, hari perhitungan, mereka sama sekali tidak dihitung. Tidak ada pertanyaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kenapa? Karena mereka bersikap kafir. Bersikap kafir. Tidak ada orang kafir itu yang melakukan suatu kebaikan ada nilai di sisi Allah. Sekali lagi, sebaik apapun dan sehebat apapun amal-amal yang mereka lakukan. Tapi kemudian kalau kita melihat siapa yang amalnya sia-sia secara bentuk perbuatan, secara perilaku, maka di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tentu hal yang pertama yang kita lakukan, sikap kita ketika kita beramal soleh itu adalah berniat ikhlas semata-mata karena Allah. Ikhlas karena Allah. Tidak berharap pujian manusia. Tidak berharap apapun dari makhluk. Dia hanya berharap sesuatu dari Al-Khaliq, yang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang akan menganggap perbuatannya itu sepele, kalau dinilai materi tidak ada apa-apanya, tetapi dilakukan dengan sepenuh keikhlasan, semata-mata berharap ridha Allah, maka di mata Allah perbuatan tersebut menjadi besar. Jadi hal pertama yang harus tertanam pada diri kita ini adalah bahwa mengawali perbuatan kita itu dengan niat semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Kemudian yang kedua, bahwa apa yang kita lakukan itu seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah digariskan dalam Al-Qur'an. Artinya tidak menyimpang sama sekali dari Al-Qur'an. Dia lakukan sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat kedua adalah supaya amal kita itu diterima, tidak seperti orang kafir itu, yang mereka sehebat apapun beramal baik, tapi tidak ada nilai di sisi Allah. Kenapa? Karena kekafirannya. Nah, sementara kita sudah masuk pada kelompok orang yang beriman. Namun ada di antara orang yang beriman itu yang boleh jadi amalnya pun tidak mendapat apa-apa di sisi Allah. Kalau
syarat pertama tidak dipenuhi, yaitu semata-mata berharap ridho Allah, ikhlas karena Allah, atas dorongan Allah, gitu ya, atas perintah Allah. Itu landasan utamanya. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah sesuai dengan apa yang sudah Allah ajarkan dan Rasulullah contohkan. Jadi tidak bisa meskipun hati kita ikhlas berharap ridha Allah, ya, karena Allah semata-mata, tapi kemudian yang kita lakukan itu justru menyimpang, tidak sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah, seperti yang dituliskan dalam Al-Quran atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Maka perbuatan kita itu tidak akan diterima oleh Allah, ya, kalau tidak seperti yang Allah ajarkan, atau dan juga tidak seperti yang Rasulullah contohkan. Kalau yang bersifat umum, ya, ibadah umum. Dek, halo, Dek, anak-anak. Kalau yang sifatnya umum, ya, tidak yang berkaitan dengan hablum minallah, ya, muamalah pergaulan sehari-hari kita, ya, itu ada aturan-aturan yang sudah Allah gariskan, yang sudah Allah tentukan, dan itu harus kita patuhi. Ketika kita menyimpang dari aturan-aturan itu, maka yang seharusnya punya nilai ibadah dan berpahala menjadi nol, menjadi sia-sia. Karena begitu kita lakukan perbuatan nggak seperti yang sudah digariskan oleh Allah. Misalnya begini. Ketika seseorang bermuamalah, berdagang, berbisnis, ya, perintah Allah adalah jelas bahwa kita sebagai kepala keluarga harus memberi nafkah kepada keluarga, kepada istri dan anak-anak. Nah, kemudian dia bekerja, tetapi dalam pekerjaannya itu ada unsur-unsur haram di dalamnya. Ya. Ada unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amaliyah yang dilakukannya itu menjadi sia-sia. Padahal ketika seorang kepala keluarga, seorang suami, ya, memberikan nafkah untuk keluarganya, untuk istri dan anak-anaknya, itu balasannya surga. Ya, sudah dijamin oleh Allah balasannya surga ketika dia melakukan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Tapi ketika dia yang dilakukannya itu tidak seperti yang dicontohkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah, maka kemudian menjadi batal lah, ya, amal tersebut. Karena ketika dia berdagang, yang dijualnya adalah barang-barang haram. Boleh jadi dagangannya laku, dagangannya bisa menghasilkan banyak uang, kemudian diberikan kepada keluarga, dan keluarga menjadi sejahtera. Boleh jadi begitu. Tapi kalau sumbernya haram, maka itu menjadi hal yang sia-sia. Karena ketika unsur haram sudah masuk ke mulut istri dan anak-anak kita, bahkan pada diri kita sendiri, dan kemudian dia menjadi daging, menjadi darah, maka sehebat apapun sholat yang kita lakukan, sehebat apapun amalan-amalan sunnah yang kita lakukan, selama unsur itu masih ada pada tubuh kita, pada tubuh keluarga kita, maka dia akan menjadi rusak. Menjadi rusak. Jadi ketika kita beramal, kita juga harus tahu mana batasannya, mana rambu-rambu yang harus kita pahami, agar kita tidak menerabas setiap rambu yang kita lihat, yang kita pahami. Jadi kita tahu
kapan saatnya harus belok kanan, harus belok kiri, berhenti, parkir dan sebagainya. Ya. Rambu-rambu itu kan menuntun kita untuk berlaku benar. Dan itu harus diketahui dari sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu dalam muamalah umum, ya, dalam hablum minan nas kita. Lalu bagaimana dengan hablum minallah, ya, ibadah yang secara khusus? Nah, ketika kita melakukan itu, maka dalam hal ibadah khusus ini kita harus sepenuhnya melihat Rasulullah SAW. Meskipun beliau sudah meninggal, kita bisa menelusuri melalui hadis-hadis yang sampai kepada kita. Ya, kita belajar tentang bagaimana apa itu sunnah, apa itu hadis sahih, hadis dhaif, maudhu dan sebagainya. Kita belajar. Dan dari situlah kita akan tahu, oh ternyata yang namanya salat itu diawali dari takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Gitu, ya. Rasulullah menjelaskan kepada kita bagaimana cara takbir, bagaimana cara berdiri, bagaimana cara meletakkan tangan ketika kita berdiri saat salat, bagaimana kita ruku, bagaimana kita sujud. Itu penjelasannya ada pada Rasulullah. Allah tidak bercerita secara detail, secara rinci tentang bagaimana cara salat. Tapi Allah perintahkan, tegakkanlah salat. Aqimus shalah. Dalam Al-Quran paling ada perintah sujud, perintah ruku. Tetapi bagaimana cara ruku, bagaimana cara sujud? Rasulullah yang menjelaskan. Nah, kalau kita tidak memperhatikan persoalan ini, artinya udahlah seperti orang banyak gitu ya. Padahal Allah sudah mengingatkan kepada kita sekalian, janganlah kalian mengikuti kebanyakan orang karena mereka menyesatkan. Ya. Dalam Al-Quran itu sering sekali disebutkan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan orang tidak tahu. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang bersyukur. Sedikit sekali orang yang paham. Sedikit sekali orang yang benar berjalan. Gitu. Makanya kalau kita mengandalkan banyak orang dan itu dijadikan sebagai patokan hukum kita, kita akan sesat. Karena kebanyakan orang tidak paham, kebanyakan orang tidak mengerti. Ya. Kebanyakan orang tidak berpikir dan sebagainya. Oleh karenanya, dalam hal ibadah khusus ini, sholat, puasa, haji, doa, zikir, itu tidak boleh melihat orang pada umumnya. Lihatlah Rasulullah SAW. Cara melihatnya bagaimana? Belajarlah terus-menerus. Ya, belajarlah, jangan pernah berhenti belajar. Ya, Rasulullah sudah perintahkan pada kita, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan, dari sejak kita bayi lagi hingga ke liang lahat. Hanya kematian yang membebaskan kita dari kewajiban menuntut ilmu. Hanya mati. Selama kita hidup, sesibuk apapun kita, belajar harus terus, tidak boleh berhenti. Kenapa? Karena ilmu Allah ini sangat luas, sangat luar biasa, melimpah. Kalau kita tidak belajar, tidak mungkin kita bisa mengerti apa maunya Allah dan apa maunya Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi, sesibuk apapun kita, teruslah belajar. Ya. Teruslah mengaji. Teruslah menuntut ilmu. Carilah guru-guru yang bisa memberikan pencerahan kepada kita, yang memberikan pemahaman yang jelas kepada kita, yang kita tahu dia bersumber dari sumber yang sahih, sumber yang benar, bukan cuma asal ngomong. Kemudian juga lihatlah guru itu, apakah dia perilaku dalam sehari-harinya sesuai dengan apa yang dia ucapkan.
Karena sekarang ini banyak guru yang ilmunya oke tapi perilakunya tidak oke. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkannya. Dan Allah mengancam orang seperti ini. Ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, mengapa engkau tidak berbuat seperti yang engkau ucapkan? Artinya berdasarkan pengetahuan. Sungguh besar kemurkaan Allah. Kabura maqtan. Besar kemurkaan Allah kepada orang yang paham tapi dia tidak melakukannya. Orang yang tahu tapi dia tidak mempraktekkan apa yang diketahuinya. Ya. Apalagi kemudian ada seorang yang sangat paham, sangat tahu, lalu dia menyembunyikan apa yang dia ketahui, tidak diberitahukan kepada orang banyak. Maka orang seperti ini juga adalah orang yang celaka. Dia tahu tapi tidak beritahu kepada yang lain. Itu sebabnya mengapa Rasulullah sudah wanti-wanti, sudah berucap di awal misinya itu, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Artinya setiap kita itu punya beban, dibebankan oleh Allah, oleh Rasulullah untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran itu, meskipun sedikit yang kita tahu. Tidak boleh kita sembunyikan. Ya. Supaya apa? Supaya kebenaran ini terus muncul. Ya. Dan begitulah cara Allah menjaga Islam ini tetap ada, eksis di muka bumi ini. Dengan sikap aktif kita, proaktif kita menyampaikan kebenaran. Tidak boleh kita menyembunyikan kebenaran itu. Jadi syarat kedua untuk kita bisa amal kita diterima oleh Allah itu adalah harus seperti yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita sekalian. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan hablum minallah, ibadah khusus. Itu harus persis seperti yang Rasulullah lakukan. Rasulullah sudah menyatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana engkau melihat aku salat. Ya, jelas sekali kata-katanya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti engkau melihat aku salat. Nah, sekarang kita tidak bisa melihat Rasulullah, tapi kita bisa melihat melalui hadis-hadis Rasulullah yang sahih, yang bisa kita kaji. Yang ketiga, syarat amal agar menjadi poin penting bagi kita untuk masuk surga itu adalah kita hanya berharap ridha Allah. Tidak berharap ridha manusia, tidak berharap ridha apapun. Yang kita tuju adalah Allah semata-mata. Meskipun orang membenci kita sedunia, tapi kalau kita hanya mengharap ridha Allah dan Allah ridha dengan kita, maka kehidupan kita akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan orang sedunia yang menolak kita. Dalam kehidupan ini ketika kita tidak mencari ridha Allah, maka yang terjadi adalah sebaliknya, kita mendapatkan ridha setan. Kalau kita mencari ridha setan, maka pasti perilaku kita akan seperti setan. Terus berada pada jalan yang sesat, pada jalan yang tidak selamat. Karena setan senantiasa mengajak kita untuk celaka. Tidak ada setan baik, tidak ada. Setan itu selamanya, dari mulai zaman Nabi Adam hingga kiamat nanti, pasti mengajak kita kepada kesesatan. Makanya banyak sekali dalam Al-Quran itu disebutkan begini. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara utuh, tidak separuh-separuh, tidak setengah-setengah, tidak hanya pinggirannya saja. Gitu. Udkhulu fis silmi kafah. Kafah itu menyeluruh.
Dari mulai tidur hingga tidur lagi. Tidak ada satu sisi kehidupan kita yang tidak diatur oleh Islam. Dan kita harus masuk itu. Ya. Itu yang disebut kafah. Kalau enggak, maka Allah katakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalau kamu tidak masuk Islam secara kafah, berarti kamu ikut syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Allah tidak menyebut jangan kamu ikuti syaitan. Ya. Wala tattabi'u syaitan, tidak begitu Allah menyebutnya, tapi wala tattabi'u khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan. Ya. Langkah-langkah setan itu apa? Semua perilaku kita, termasuk diri kita ini, kalau kita berperilaku menyimpang, ya, padahal kita tahu, tapi kita berperilaku menyimpang, maka kita adalah setan. Itu yang disebut khutwat, langkah-langkah, cara-cara. Oleh karenanya kita harus mengenal itu. Mana yang langkah-langkah nilai Islam yang kafah itu, dan mana yang disebut langkah-langkah setan itu. Kecelakaan yang sering kita alami ya, dalam kehidupan kita itu ketika kita mulai menyimpang dari siratal mustaqim, dari jalan lurus. Ya, jalan lurus itu ya Islam itu sendiri. Padahal kita setiap hari minta minimal 17 kali ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang sering kita minta itu. Ya. 17 kali minimal dalam salat-salat wajib kita. Sadarkah kita kalau kita minta petunjuk itu, minta jalan itu? Itulah pentingnya belajar, sehingga kita memahami, oh, bahwa saya sedang memohon petunjuk jalan yang lurus. Jalan lurus itu apa? Jalan lurus itu adalah jalan yang nikmat yang diberikan kepada jalan lurus itu jalan yang diberikan kepada para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Itu yang disebut an'amta alaihim, jalan yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Empat kelompok manusia yang kita mohon 17 kali minimal dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Siapa? Jalan mereka, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Kalau jalan para nabi ya tentu berat. Tidak mungkinlah kita sampai kepada level nabi. Tapi siddiqin, syuhada, salihin itu bisa kita raih. Bisa kita dapatkan. Dengan upaya yang sungguh-sungguh. Ya. Jadi itu yang kita sadari. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang telah engkau murkai. Siapa yang dimurkai Allah itu? Yaitu kaum Yahudi. Ya, para ulama mengatakan al-maghdub itu adalah orang-orang Yahudi. Sepanjang sejarah itu kalau kita belajar Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an, maka orang kelompok kaum yang paling dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi kebanyakan. Makanya para nabi itu turunkan di kalangan mereka. Kalangan orang Yahudi, Bani Israel. Hingga sekarang kita bisa menyaksikan ya, Bani Israel itu seperti apa. Nah, kemudian siapa lagi? Ad-dallin. Siapa itu ad-dallin? Para ulama juga mengatakan mereka adalah para Nasrani, kaum Nasrani. Mereka disesatkan oleh Allah. Mereka sesat dalam mengimani Allah. Kenapa? Karena mereka menganggap Tuhan ada 3. Sehingga mereka dikategorikan sebagai sesat. Nah, kita minta itu kepada Allah. Jangan kau berikan aku jalannya orang Yahudi dan juga jalan orang Nasrani. Kita hanya ingin siratal mustaqim. Jadi, maka supaya amal-amal kita ini tidak sia-sia, sekecil apapun amal itu, hendaklah 3 hal ini ada.
karena Allah, bersama Allah dan Rasul, dan yang ketiga semata-mata berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kiranya menggugah kita semua, khususnya diri saya sendiri, untuk terus meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Pada khutbah yang kedua ini, khatib kembali mengingatkan kepada kita semua, marilah kita terus berupaya meningkatkan kualitas amal kita, amal yang pasti diterima oleh Allah, yaitu yang memenuhi syarat-syarat yang saya sebutkan pada khutbah yang pertama tadi. Karena Allah, bersama Allah dan Rasulnya, dan yang ketiga berharap ridha Allah semata-mata. Maka insya Allah apa yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan itu, sesederhana apapun yang kita lakukan, atau seremeh apapun amal yang kita lakukan itu, kalau memiliki tiga hal ini, insya Allah dia menjadi amal yang besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur mustada'afina fi Palestin. Allahumma ansur muslimin wal muslimin fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ansurna 'alal qawmil zalimin. Allahumma ansurna 'alal qawmil mutrafin. Allahumma ansurna 'alal qawmil musyrikin. Allahumma ansurna 'alal qawmil munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Aqimissalah.